Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Mukhtarat, kaidah-kaidah ringkasan bahasa Arab karya Ustadz Ainur Rafiq Ghufran hafidhahullah ta'ala. Baik teman-teman semuanya, karena kita telah libur panjang dan bulan ini masih bulan Syawal, liburan lebaran ya, maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Kami ucapkan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, puasa kita semuanya, dan semoga kita semuanya di setiap tahunnya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kebaikan. Dan tugas kita sebagai seorang muslim ketika melaksanakan ibadah, jangan sampai kita merasa ujub ya, jangan sampai merasa ujub dengan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana orang-orang soleh dulu ketika mereka beramal, ketika mereka telah mencurahkan amal ibadah, amal soleh kepada Allah Azza wa Jal, justru hati mereka itu merasa ketakutan ya, merasa ketakutan, khawatir akan amal tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ya, sesungguhnya orang-orang dulu, orang-orang saleh terdahulu, ketika mereka memberikan, mencurahkan dari amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru hati-hati mereka wajilah, khawatir, takut kepada Allah Azza wa Jal. Annahum ila rabbihim rajiun, karena mereka tahu mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika mendengar ayat ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, ayashrabuna al-khamra wa yasrukun?" Apakah mereka ketakutan karena mereka minum khamr, atau karena mereka ketakutan karena mereka mencuri? Jadi pertanyaan Aisyah ini, biasanya tabiat manusia ketika mereka takut ya, dirundung rasa takut karena melakukan maksiat, melakukan dosa. Ini secara tabiat manusia. Tapi lihat, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam menjawab, la ya bintas siddiq, bukan begitu wahai putri as-siddiq, walakinnahum yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala min amalihim. Bukan begitu wahai putri as-siddiq, ya putri Abu Bakar as-Siddiq, akan tetapi mereka justru orang-orang soleh itu mereka berpuasa, mereka sholat, mereka bersedekah, namun mereka takut, khawatir amal mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka selalu ya mengungguli
atau berlomba-lomba ketika mendapatkan berita kebaikan untuk mengamalkan kebaikan. Itulah teman-teman ya, kondisi bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Jadi tugas kita setelah Ramadan berlalu, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadah kita. Jangan sampai merasa ujub, jangan sampai merasa bangga diri dengan ibadah yang telah kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk membangun Ka'bah dengan putranya Ismail alaihissalam. Padahal ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang nabi dan rasul. Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah. Namun lihat bagaimana ketawadhuan, bagaimana merendahkan diri Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan merasa bangga diri dengan amal ibadah, yaitu membangun Ka'bah. Ketika selesai membangun Ka'bah, lihat doa beliau, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah dari kami ini. Jelas Allah yang perintahkan untuk membangun Ka'bah, ya. Dan beliau seorang nabi dan rasul. Tapi lihat, beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadahnya. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau wahai Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Begitulah ya teman-teman ya. Jadi sifatnya orang-orang yang beriman, orang-orang soleh yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, mereka senantiasa khawatir, ya, dan mereka selalu berdoa ketika melakukan amal ibadah agar Allah berkenan, ya, menerima amal ibadahnya dan menghindari rasa ujub. Baik teman-teman semuanya, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan ya. Dan tetap semangat ya. Biasanya setelah liburan panjang ada rasa futur, ada rasa ogah-ogahan, malas-malasan untuk belajar. Sama teman-teman ya, Ana juga kadang merasakan demikian. Sudah terlalu nyaman, liburan lama ya. Ketika mau memulai aktivitas kembali, biasanya ada rasa malas. Ini harus kita perangi. Ingat teman-teman ya, waktu itu tidak peduli. Kita mau malas, ya, kita sakit atau kita sehat, kita tua maupun muda, waktu akan terus berjalan. Waktu nggak peduli, ya. Bagaimana kondisimu, bagaimana keadaanmu, dia akan terus berjalan. Ya, maka nasihat Hasan Al-Basri bagaimana? Ya bani Adam, innaka antal ayyam, wa idza dhahabal ayyam dhahaba ba'duk. Kata beliau Hasan Al-Basri, wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, kalian ini bagaikan potongan-potongan waktu. Ya, potongan-potongan hari dan waktu. Apabila waktu atau hari itu berlalu, maka berarti umurmu, ya, bagian dari jatah hidupmu, ya, sudah hampir habis. Maka seorang muslim tetap semangat, ya, terus digali semangat dan semangat dalam melaksanakan aktivitas yang bermanfaat tentunya dalam urusan duniawi maupun urusan akhirat. Ya, ingat waktu nggak peduli, dia akan terus berjalan. Ya, jam dinding akan terus berputar. Ya, sedangkan umur kita sangat terbatas. Ya, maka tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas yang bermanfaat, terutama thalabul ilmi. Ya, teman-teman ya, thalabul ilmi. Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang thalabul ilmi dengan rajin saja tidak menjamin, kan? Tidak menjamin masuk surga. Dia tidak bisa menjamin dirinya masuk surga, apalagi yang malas-malasan, apalagi yang enggan untuk melaksanakan ibadah, sholat, puasa maupun belajar. Lebih berat lagi tentunya. Ya, maka disinilah kita harus tetap semangat
dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan urusan kita semuanya. Baik teman-teman, kita masih pembahasan apa kemarin? Pembahasan isim ditinjau dari jenisnya ya, mudzakkar dan muannas. Dan kemarin sudah kita bahas tentang ciri-ciri isim muannas. Nah, sekarang kita masuk catatan ya. Masuk catatan. Bisa dilihat ya. Masuk catatan setelah pembahasan ciri-ciri atau tanda-tanda isim muannas. Kalau nggak salah halaman berapa teman-teman? Halaman 10 apa ya? Apa 11 ya? Bisa dilihat di situ. Ada catatan halaman 11 kayaknya ya. Ada isim. Kita bacakan ya. Coba Anda bacakan. Ada isim yang ada tak marbutohnya, namun dia adalah isim mudzakkar. Misalnya nama-nama laki-laki. Ya. Jadi kalau ada isim diakhiri tak marbutoh, tapi isim tersebut khusus untuk nama laki-laki, maka tetap kita katakan isim mudzakkar ya teman-teman, bukan isim muannas. Kan kemarin sudah kita bahas ya, di antara tanda-tanda isim muannas adalah kemasukan tak marbutoh, digaris bawahi, selain nama laki-laki. Kalau ada tak marbutoh, namun nama tersebut khusus diperuntukkan untuk laki-laki atau mudzakkar, maka tetap kita katakan isim mudzakkar, bukan isim muannas, sekalipun ada tak marbutoh. Paham ya? Contohnya di sini Syu'bah. Ya, Syu'bah. Imam Asy-Syu'bah ya. Kemudian Talhah. Talhatu, Syu'batu. Ini Syu'bah ini untuk nama laki-laki. Ada seorang ahli hadis. Ya, seorang ahli hadis namanya Syu'bah. Seorang muhaddis. Kemudian Talhah. Ya, Talhah juga mudzakkar, sekalipun apa? Diakhiri tak marbutoh. Kemudian Muawiyah. Ya, Muawiyah ini untuk nama laki-laki. Jadi diletakkan untuk nama laki-laki, sekalipun tak marbutohnya. Hamzatu, Hamzah. Ya, ini juga untuk nama laki-laki. Contohnya aja Pak, Usama. Usamatu. Ya, Usama, Hurairah, dan yang lainnya. Itu nama-nama yang diletakkan untuk laki-laki. Ya, maka jangan dikatakan dia isim muannas. Dia tetap isim mudzakkar. Ya, mudzakkar. Kenapa? Karena dia nama-nama ini adalah nama yang diletakkan untuk laki-laki, walaupun ada tak marbutahnya. Baik teman-teman, sekedar catatan, sedikit catatan di sini. Coba teman-teman perhatikan di sini kalimat Syu'batu, Talhatu, kemudian Muawiyatu, Hamzatu. Ingat ya, di sini nama-nama ini nggak boleh ditanwin teman-teman. Ingin nanti ini masuk pembahasan mamnu minas sorfi, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, ingat, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Loh, kenapa Ustadz? Nanti ada pembahasannya. Ya, ada dua alasan di sini. Yang pertama karena dia itu alam. Alam itu nama orang ya. Satu, karena alamiah. Alamiah, nama orang. Kemudian yang kedua alasannya adalah dia a'jam, bukan nama Arab, nama a'jam. Ya, jadi di sini kenapa nggak boleh ditanwin? Teman-teman cukup jawab, kita katakan karena ini adalah isim alam, alamiah, kemudian nama a'jam, non Arab ya, maka nggak boleh ditanwin. Itu aja dulu ya.
Misalnya dia katakan bahas khusus terkait masalah mamnu' minas sarfi. Ada isim yang memang tidak boleh ditanwin. Karena secara asal ditanwin ya. Namun ada isim-isim yang spesial di sini yang tidak boleh ditanwin. Ini diantaranya. Dan yang lain banyak lagi ya. Cuman ini aja dulu. Baik, catatan yang kedua. Lihat catatan yang kedua. Ada isim ya yang boleh mudzakkar dan muannas. Jadi ini unik ya. Boleh digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Jadi fleksibel ya. Bisa kita pakai untuk mudzakkar, bisa kita pakai untuk muannas. Contohnya samaun. Apa sama artinya? Langit kan, sama. Ya, sama untuk langit. Jadi kita bisa katakan hadza samaun, boleh. Hadza samaun, pakai mudzakkar ya hadza. Atau kita pakai hadhihi. Hadhihi samaun, boleh. Kalau hadza kan untuk mudzakkar. Kalau hadhihi untuk muannas, boleh. Karena ini boleh dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Ibtun. Ibtun apa artinya, teman-teman? Itu loh, ketiak, ketek itu loh, ibtun. Ya. Ibtun ini bisa mudzakkar dan muannas. Ya, bisa hada ibtun atau hadihi ibtun. Sukun. Sukun itu apa? Pasar. Ya, pasar. Pasar ya, suk. Bisa hada sukun atau hadihi sukun, boleh. Kemudian unukun. Apa unuk? Leher. Ya, leher di unuk bahasa Arabnya. Kemudian silahun. Silah apa silah? Senjata. Makanya ada sebuah hadis ya. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu apa? Senjata atau benteng seorang muslim, seorang mukmin. Ya, jadi benteng kita, perisai kita adalah doa. Makanya jangan terlewatkan ya, zikir pagi dan petang ya. Itu senjata kita untuk membentengi dari gangguan syaitan, gangguan jin, sihir dan yang lainnya, atau keburukan-keburukan yang lain. Karena dengan doa ini Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi kita. Kemudian sikin. Apa sikin? Pisau. Ini pisau. Ya, kemudian sabilun. Ya. Sabil apa? Jalan. Dalam sebuah ayat ya, mungkin teman-teman baca surat Yusuf ya. Ya, surat Yusuf, di mana ketika Zulaikha itu dibully kan, dibully oleh para wanita-wanita pembesar kota Mesir atau negeri Mesir ya. Nah, karena dia dibully, masa sih ya seorang apa namanya bangsawan, seorang istri dari raja, sang raja, kok bisa ya jatuh cinta kepada budaknya sendiri, kan begitu ya. Jadi Zulaikha ini dibully kan, kok bisa ya seorang raja, seorang istri dari raja kota atau negeri Mesir jatuh cinta kepada budaknya sendiri. Akhirnya Zulaikha ya merasa ya sakit hati ya, akan dibuktikan kalau kalian pun akan terkesima, akan jatuh cinta dengan kegantengan budak saya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ayatnya teman-teman, ya ada kalimat sikin di situ ya. Dalam Al-Quran dikatakan, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihin
wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Nah, ketika Zulaikha merasa sakit hati karena dibully, kenapa kok istri dari sang raja kok bisa jatuh cinta kepada budaknya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Oke, saya akan buktikan kepada kalian ini kalau kalian pun nanti akan terpesona, akan meleleh, akan jatuh cinta dengan budak saya. Akhirnya Zulaikha apa? Kisahnya, dia mengundang, ya kan? Ini lihat ya. Ketika Nabi Zulaikha mendengar ya bulian-bulian mereka, maka arsalat ilaihin, dia mengundang. Udah. Jadi putri para pembesar-pembesar dari negeri Mesir itu dipanggil, dapat undangan oleh Zulaikha. Ya, suruh datang ke rumahnya, mungkin ya acara makan-makan gitu ya. Saya akan buktikan. Tapi tujuan Zulaikha ini ingin membuktikan kalau budak saya itu ganteng gitu loh. Ya. Kemudian setelah dipanggil, mereka mendatangi undangan ya sang raja atau istri dari sang raja. Mereka duduk dengan rapi. Wa a'tadat lahunna muttaka'ah. Kemudian dihidangkan di situ makanan-makanan yang lezat. Ya. Dan mereka sambil bersandar. Yang ngobrol, bersandar gitulah. Kayak ibu-ibu arisan begitu ya. Kemudian nih lihat Zulaikha, cerdasnya Zulaikha, mereka disiapkan di situ masing-masing ya, masing-masing dari tamu-tamu undangan tadi diberikan pisau. Ya. Ya mungkin yang disiapkan di situ buah gitu ya, untuk dipotong, buah atau makanan yang lain lah yang menggunakan pisau. Yang dipotong menggunakan pisau, disiapkan satu persatu pisau. Nah, di sini dikatakan apa? Wa atat kulla wahidatin minhunna sikkin. Yang sikkin ya teman-teman ya. Sikkin itu apa? Pisau. Zulaikha kemudian memberikan satu persatu kepada mereka pisau. Ya, untuk mereka potong dari buah atau makanan yang telah disediakan. Nah, setelah mereka ya disiapkan pisau agar mereka pegang satu-satu masing-masing ya, baru Zulaikha, ini lihat tipu dayanya Zulaikha, memanggil budaknya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qalat ikhruj alaihin. Wahai Nabi Yusuf, keluarlah, masuklah, bawalah hidangan ke tempat ini. Dipanggil. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk dengan membawa hidangan, lihat, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Lihat, saking ya, ketika mereka melihat bagaimana ketampanan ya Nabi Yusuf alaihissalam, ya terpesona dengan kegantengannya, mereka akbarnahu, hati mereka tiba-tiba apa? Meleleh, jatuh cinta gitu teman-teman, maksudnya sampai apa? Wa qatta'na aydiyahun. Nah, ini ayatnya begitu ya. Sampai mereka enggak sadar memotong-motong. Qatta'a itu nanti memotong teman-teman. Qatta'a, memotong-motong. Berarti enggak sekali yang dipotong tangannya ya. Karena saking melihat bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, sampai mereka meleleh ya, hatinya meleleh, matanya Masya Allah tidak berkedip. Mereka nggak sadar memotong-motong tangannya. Bukannya apel atau buah yang dipotong, tapi apa? Tangannya. Saking nggak sadar, saking jatuh cintanya ya, jatuh cintranya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai mereka mengatakan apa? Wa qulna hasya lillah. Ya, mereka mengatakan hasya lillah, subhanallah. Ya, luar biasa gitu loh, kalau bahasa kita mungkin gitu ya. Ma hadza basyaran, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Nah, ini teman-teman ya, ini sedikit ya
terkait kalimat sikin ada dalam Al-Quran. Nah itu ya, itu artinya apa? Orang yang jatuh cinta itu bisa buta hati, buta mata, sampai tangan sendiri nggak sadar dia potong gitu ya. Makanya kalau mencintai sesuatu jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ahbib habibaka haunan ma asa an takuna bi ghaidika yauman ma. Kata beliau, cintailah kekasihmu bagaikan apa namanya? Dalam genangan air. Ya. Bagaikan apa namanya? Semacam batu di atas genangan air. Atau kayu di atas genangan air. Ya, di atas genangan saja. Jangan sampai masuk terlalu dalam. Ya, di atas saja, terapung saja gitu lah. Terapung di atas genangan air saja. Jangan sampai masuk terlalu dalam atau terlalu jauh gitu ya. Kata Ibnu Qayyim, asa an takuna bi ghaidika yauman ma. Bisa jadi pada suatu hari engkau akan benci kepadanya. Jadi kalau udah benci biasanya semakin parah. Kalau ada teman terlalu dekat, lantas ada masalah, ada kasus ya, satu sama lain ada masalah, biasanya malah apa terjadi? Permusuhan. Dia membencinya setengah mati, tidak mau bicara, tidak mau apa namanya, salam dan seterusnya. Maka biasa saja, ya biasa saja kita mencintai seseorang. Ya, karena kalau benci, kalau sudah terlalu senang cinta, kalau sudah benci, wah maka susah untuk diobati ya. Luka hatinya susah untuk diobati. Baik teman-teman, ini terlalu panjang ya pembahasan jadinya. Terus sabilun, sabilun artinya apa? Jalan. Jalan ya. Jadi kata Allah dalam Al-Quran apa? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idah. Udu'u, Allah perintahkan Nabi Muhammad, serulah, berdakwahlah wahai Muhammad ke jalan Rabbmu, jalan ya, ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu. Jadi dakwah itu bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan, nggak boleh dakwah kok kepentingan pribadi. Dakwah itu untuk membela agama Allah, agar manusia bagaimana mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Bukan dakwah untuk kepentingan pribadi. Ini salah seperti itu. Untuk kepentingan jamaahnya, untuk kepentingan nasabnya, untuk kepentingan golongannya, ormasnya. Ini nggak boleh. Dakwah itu untuk membela agama Allah. Bagaimana agar manusia taat kepada Allah, takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah ya. Jadi ila sabili rabbika, sabil artinya jalan. Tariq juga jalan ya teman-teman, sama. Tariqun itu artinya juga jalan. Ya. Baik, kemudian yang catatan yang ketiga, ada isim sifat ya, ada isim sifat. Ada isim sifat tergeser sedikit ya. Nah segini ya. Ada isim sifat yang boleh mudzakkar dan muannas, yang mengikuti wazan fa'ulun atau fa'ilun. Perhatikan teman-teman, yang bahasa Arab itu begini ya, banyak wazan-wazannya yang harus kita ingat, kita hafal. Tapi kalau kita mau tetap konsisten, istiqomah, dan tetap ada semangat belajar, insya Allah bisa. Karena yakinlah, Allah nggak mungkin mendolimi hambanya. Man jadda wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Man sabata nabata, barang siapa yang konsisten istiqomah maka dia akan Allah berikan kemajuan dalam ilmunya. Ya, ada sifat yang ikut wazan apa ini? Fa'ulun sama fa'ilun. Nah, sifat yang ikut wazan fa'ilun atau fa'ulun itu nanti boleh mudzakkar dan boleh muannas. Kita kasih contoh di sini, dicontohkan di sini. Rajulun saburun. Artinya apa? Rajul laki-laki. Laki-laki karena sabur karena wazan dari fa'ulun. Saburun, coba kita perhatikan. Saburun, sod, ba, wawu, lam.
sod, ba, wawu, ro. Sama kan? Kita gini deh, biar gampang gini. Soburun. Aduh. Soburun. Kita samakan aja teman-teman. Namanya wazan itu kan berarti kita timbang, kita kiaskan gitu ya. Berarti fa'ulun. Ada fa, fi'il, ain fi'il, wawu, kemudian lam. Di sini tambahannya apa? Huruf wawu ya. Huruf wawu itu tambahannya. Aslinya kan fa'ala di situ kan ya. Dulu kita bahas. Aslinya sobaro. Aslinya sobaro itu kalimat asalnya. Kemudian kita ikutkan wazan fa'ul menjadi soburun. Yang pertama di fathah, yang kedua di dhammah, sukun wawunya, kemudian dhammatai. Nah ini sifat ya, yang artinya yang sabar, yang sangat-sangat sabar begitu ya. Laki-laki yang sabar, yang sangat sabar. Iya. Kemudian yang selanjutnya imra'atun soburun. Ini boleh. Jadi untuk mudzakkar boleh kita gunakan untuk laki-laki rajulun soburun boleh, atau imra'atun soburun, perempuan atau wanita yang sangat sabar. Ini ya, ini boleh. Karena wazan fa'ulun ini fleksibel, boleh digunakan untuk mudzakkar maupun muannas. Teman-teman ya. Ya jadi nggak perlu kita tambahkan tak marbutoh soburatun, nggak perlu. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, boleh. Tapi kalau soburun saja sudah cukup, karena memang sobur ya adalah wazan atau sifat yang boleh digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Lanjut kemudian yang selanjutnya rojulun qatilun. Ini yang ikut wazan apa? Fa'ilun. Ya. Jadi qatilun. 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 Nah, ikutkan saja sama ya. Jadi fa'ilun. Berarti aslinya apa teman-teman? Aslinya tinggal 3 huruf. Fa'ala. Fa'ala. Qatala aslinya. Aslinya qatala ya. Jadi ya ini tambahan. Tinggal diikutkan wazan ini aja. Fa'ilun. Jadi qatilun. Qaf huruf pertama di fathah, huruf kedua di kasrah, ya-nya di sukun, kemudian huruf terakhir yaitu lamnya di dhammatain. Ya. Qatilun. Fa'ilun. Sama kan? Rajulun qatilun. Laki-laki yang dibunuh atau yang terbunuh. Qatil. Jadi qatil itu artinya maf'ul atau maktul, yang terbunuh, yang dibunuh. Kemudian yang ketiga imro'atun qatilun atau imro'atun qatilun. Boleh imro'atun qatilun atau wanita yang terbunuh atau yang dibunuh. Boleh. Karena wazan fa'ilun boleh dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Boleh rajulun qatilun atau imro'atun qatilun. Kalau teman-teman tambahkan tak marbutah di sini qatilatun, itu lebih bagus ya. Enggak apa-apa. Itu lebih bagus karena menyesuaikan wanita, sama-sama muannas. Tapi kalau nggak menggunakan tak marbutah pun insya Allah boleh ya, tetap boleh. Karena apa? Wazan fa'ilun ini bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Mungkin demikian teman-teman ya, sedikit dulu ya. Semoga bermanfaat yang kita sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.